Terima kasih sudah mengklik video ini. Terus dukung YouTube channel biar semakin berkembang biak. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat inspiratif kawan. Kisah ini tentang seorang ibu yang menceritakan tentang anak keduanya. Jadi anak keduanya ini berbeda dengan abangnya. Seringkali si ibu berteriak, menangis karena kesal kepada anak ini. Abangnya itu selalu menjadi juara kelas, daya tangkapnya luar biasa. Berbeda jauh dengan anak ini yang tidak mudah dengan cepat menangkap materi. Jangankan berharap juara kelas, bisa naik kelas saja itu sudah alhamdulillah. Dia itu tak pandai berhitung, lambat membaca dan menghafal. Bahkan si ibu nyaris dibuatnya putus asa. Sang suami kerap kali mengatakan, mungkin ada maksud Allah memberi anak ini untuk kita, Bu. Dan di saat itu pula sang ibu selalu bertanya dalam hati, sebenarnya maunya Allah itu apa sih? Hingga suatu ketika saat sholat asar di rest area, sang ibu itu terlibat obrolan dengan seorang ibu-ibu yang kisaran umurannya itu 65 tahunan. Sang ibu itu memiliki 5 orang putra. Namun putra bungsunya ini yang paling berbeda. Ia tak pandai berhitung, tak pandai mengingat, tak pandai membaca, dan daya tangkapnya pun lambat. Ditambah lagi, saat itu keluarga ibu-ibu ini terbatas secara finansial, hingga tak mungkin memberikan les tambahan untuk si bungsu itu. Setelah lulus SD, sang ibu-ibu itu bersepakat dengan suaminya untuk menaruh putra bungsunya itu di pondok pesantren. Beliau berharap di sana si bungsu itu bisa menjadi penghafal Al-Quran atau paling tidak bisa menjadi seorang dai. Nah, sesampainya di sana, sang ibu bertemu dengan kiai pemimpin pondok dan mengatakan tentang kondisi si bungsu ini. Kemudian kata Pak Kiai, zikirkan terus Rabbi habli minas sholihin. Kemudian sebut nama anak kalian minimal 200 kali setelah sholat fardu, paling tidak 1000 kali dalam sehari. Si ibu ini langitkan zikiran itu. Kemudian ibu-ibu itu pun pulang dan mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Bapak Kiai. Tak terasa 3 tahun si bungsu berada di pondok. Memang si bungsu setiap hari membaca Al-Quran, tapi ternyata jangankan menjadi penghafal Al-Quran, melantunkan Quran pun tak bisa indah, biasa saja. Jangankan bisa berdakwah, menata bahasa saja seringkali berantakan. Sang ibu itu bergumam dalam hati, ya Allah, mengapa Allah tak mengabulkan doaku? Sudahlah, anakku mungkin tak pandai secara akademik, tak pandai pula mengaji. Begitu pikirnya. Ibu dan bapak tersebut menumpahkan curahan hati mereka kepada kiai pimpinan pondok. Sang kiai pun berujar, ikhlas dan ridholah pada putra kalian, apapun kondisinya. Sebab ridho Allah ada pada ridho orang tua. Dan jangan lupa selalu mengamalkan doa yang telah saya ajarkan, bukan dengan harapan putra kalian menjadi ini dan itu, namun berharaplah
putra kalian menjadi manusia yang cinta Al-Quran sehingga takut kepada Allah. Setelah itu lihatlah keajaiban yang akan Allah suguhkan. Tahun keempat si bungsu pulang. Si bungsu minta restu pada orang tuanya untuk uzlah ke Sumatera. Dia mau bertani di sana. Si bungsu mengatakan, saya hanya butuh restu dari bapak dan emak. Tak perlu berpikir tentang ongkos saya dan bagaimana saya di sana. Mohon restu dan doa bapak dan emak. Insya Allah hidup saya berkah di sana. Hampir 2 tahun di Sumatera menjadi buruh tani, kemudian mulai memiliki seekar tanah. Bertambah dan bertambah lagi, hingga akhirnya ia pun memiliki sawah dan beternak kambing. 5 tahun di Sumatera sudah menjadi tuan tanah dan memiliki banyak hewan ternak. Si bungsu akhirnya ingin menikah, meminta orang tuanya untuk datang dan mengkhitbah seorang gadis. Ternyata gadis itu sama dengan dirinya, tak pandai berhitung, tak pandai bicara, namun gemar membaca Al-Quran. Di sana orang tuanya bertanya, bagaimana ia bisa sesukses itu? Si bungsu pun menjawab, ini semua karena doa bapak dan emak. Iya, tapi apa yang kamu lakukan di sini, nak? Saya melakukan hal yang biasa saja. Ya, sholat di awal waktu dan selalu berjamaah, seperti pesan Pak Kiai. Bertani seperti ajaran para tuan tanah di sini. Setiap panen saya selalu undang ustaz untuk menghitung zakat yang harus saya keluarkan sebelum panenan saya jual. Ya, emak dan bapak kan tahu saya tak pandai berhitung, maka saya minta tolong ustaz untuk menghitung zakatnya, mak. Seketika ibunya pun teringat ucapan Pak Kiai. Rupanya inilah keajaiban Allah itu. Dari kelima anaknya itu, si bungsu inilah yang terbilang sukses secara finansial. Bahkan kakak-kakaknya kerap kali berhutang padanya. Ibu itu pun menyesal, kenapa dalam pikirannya itu fokus hanya kepada si bungsu. Coba kalau saya sebut nama kelima anak saya ini. Ajaibnya lagi, si bungsu ini tidak mempunyai rekening bank. Dia menabung dalam bentuk emas batangan. Dia juga punya data anak-anak yatim di kampungnya. Setiap hari anak-anak yatim itu diundangnya makan di rumahnya. Sebenarnya kisah ini itu bukan untuk meremehkan prestasi akademik. Bukan itu. Berbahagialah Anda sebagai orang tua yang memiliki anak dengan prestasi akademik yang gemilang. Namun janganlah berkecil hati bagi Anda, orang tua yang memiliki anak dengan daya tangkap yang kurang tangkas, daya hafal yang kurang cepat. Sebab sebenarnya mereka adalah anak-anak spesial yang khusus Allah berikan bagi para orang tua spesial untuk melihat keajaiban yang spesial. Semoga kisah tadi ada manfaatnya. Salam sukses dari Tab Channel. Terima kasih.